Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsat Surbah, khususnya kelas 7? Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bunda diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi PPKN tentang keberagaman agama dan keberagaman antar golongan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kemarin Bunda sudah menjelaskan kaitannya dengan keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman ras. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan kaitannya dengan keberagaman agama dan keberagaman antar golongan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah mengkarakteristikan keberagaman suku, agama, ras antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa dapat menyebutkan agama yang ada di Indonesia. Siswa dapat menjelaskan keberagaman antar golongan. Langsung saja anak-anak, pengertiannya. Nah, ini pengertian dari keberagaman agama. Sistem yang mengatur kepercayaan atau keyakinan bagi manusia itu sendiri dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi, keberagaman agama, sebelum kita membicarakan tentang keberagaman agama, kita harus tahu dulu agama itu maksudnya seperti apa. Jadi, kalau kita membicarakan tentang agama, berarti kita membicarakan tentang kepercayaan atau keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau misalnya agamanya berbeda dengan kita, gitu ya anak-anak. Karena kita membahas tentang keberagaman agama, berarti kaitannya dengan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraneka ragam. Jadi sebelum kita membicarakan tentang jenis-jenisnya, di sini Bunda tuliskan asal mula adanya agama di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari sejarah anak-anak, sebelum bangsa Indonesia ini mengenal agama di Indonesia, beliau-beliau ini sudah mengenal kaitannya dengan animisme dan dinamisme. Percaya adanya roh gaib dan percaya adanya benda-benda gaib. Nah, itu awal mula adanya agama. Ini kita kaitkan dengan agama yang muncul selanjutnya. Itu kan kaitannya dengan ajaran atau kepercayaan, belum dinyatakan sebagai agama yang diberlakukan di Indonesia. Lalu muncul agama Hindu-Buddha yang dilakukan oleh bangsa India. Lalu muncul lagi agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi. Jadi agama yang muncul di Indonesia itu kaitannya dengan kedatangan bangsa-bangsa lain ke Indonesia anak-anak, bisa melalui perdagangan atau bisa melalui perekonomian yang lainnya. Agama Kristen Katolik ini dibawa oleh bangsa Eropa. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya lagi, nah kita sering-sering membaca sejarah akhirnya ya nak ya. Agama Kristen Katolik dibawa oleh bangsa Eropa karena kita mengenal bangsa Indonesia ini telah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, siapa aja Bu yang telah menjajah bangsa Eropa itu yang menjajah Indonesia? Ada Belanda, Portugis, dan sebagainya. Nanti kalian pelajari sendiri ya nak.
itu hanya pengantar saja. Lalu agama yang terakhir muncul di Indonesia adalah agama Konghucu. Nah, ini dibawa oleh orang Cina. Selanjutnya, kalau kita mempelajari tentang pengertian agama tadi, kaitannya dengan agama-agama yang muncul, akhirnya ada beberapa agama yang disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ada lagi agama Konghucu. Nah, seperti itu. Ada satu lagi yang belum kita sebutkan, apa ya? Sudah ya, sudah lengkap kayaknya. Yang selanjutnya, tujuan beragama. Yang pertama adalah berbuat baik dan benar. Nah, itu adalah semua agama mengajarkan seperti itu, Nak. Menginginkan manusianya atau makhluknya yang diciptakan oleh Allah atau Tuhannya untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada agama yang bertujuan menjerumuskan manusianya untuk berbuat jahat. Yang kedua, mengembangkan sikap toleran atau toleransi antar umat beragama, saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, ini kaitannya dengan kerjasama. Yang bisa dilakukan adalah kerjasama, misalnya membersihkan lingkungan atau got-got yang ada di sekitar rumah. Nah, kerjasama ini tidak boleh dilakukan kaitannya dengan peribadahan. Misalnya sholat Jumat kita bekerja sama-sama ikut sholat Jumat, tidak boleh karena kepercayaannya berbeda, seperti itu. Yang ketiga, mewujudkan kerukunan hidup beragama. Jadi meskipun kita berbeda agama, harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Ciri-ciri struktur masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan struktur masyarakat. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, adat istiadat atau kedaerahan. Ini kalau dilihat dari horizontalnya, secara garis lurusnya. Kalau secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, ini bisa dikaitkan dengan kelas sosialnya. Nah, bisa kita pelajari kaitannya dengan antar golongan nanti. Jadi bisa berdasarkan perbedaan suku itu secara garis besarnya. Sedangkan secara vertikalnya itu kaitannya dengan strata sosialnya. Dalam sosiologi kaitannya dengan antar golongan, yakni bisa dikaitkan dengan adanya lapisan dalam masyarakat itu yang biasa disebut dengan social stratification atau kelas sosial. Nah, ini kalau dilihat dari secara vertikal tadi, Nak, kelas sosial. Yang kedua, adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Jadi misal kelas menengah bawah, kelas menengah atas, atau kelas atas atau yang biasa dikenal dengan orang kaya raya misalnya, seperti itu. Itu kalau dilihat dari bertingkatnya, kaitannya dengan ekonomi misalnya. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Kebanyakan ketika kita melakukan sesuatu hal, kalau misalnya kita melihat dari tingkat sosial seseorang, maka itu akan membedakan hak dan kewajiban seseorang. Contohnya apa, Bu Miftah? Misal ketika kalian mengantri, lalu dilihat nomor antriannya. Misal kalian kalau dilihat dari kecurangan ya, Nak ya, berani membayar sekian, kalian akan didahulukan. Nah, itu akan menyebabkan perbedaan hak dan kewajiban. Yang harusnya datang duluan dilayani, akhirnya yang punya uang yang dilayani. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya, anak-anak. Contoh keberagaman antar golongan. Nah, ternyata antar golongan ini bisa dilihat dari agamanya. Misal agama A bergolongan dengan agama A saja, atau sebaliknya agama B dengan golongan agama B, dan seterusnya.
Yang kedua adalah suku bangsa, akhirnya membentuk golongan atau kelompok tertentu yang sama-sama sukunya. Yang ketiga kaitannya dengan pekerjaan. Nah, di sini kita gambarkan ada yang sebagai dokter, insinyur, atau sebagai dosen misalnya, chef, astronot, dan seterusnya. Karena memiliki pekerjaan yang sama, akhirnya membentuk kelompok yang pekerjaannya sama, akhirnya menimbulkan tingkat sosial yang berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah hobi. Nah, hobi ini berarti kaitannya dengan kesenangan. Nah, kesenangan itu bisa yang sifatnya sederhana, ada juga yang hobinya itu sifatnya kaitannya dengan keuangan anak-anak. Contohnya apa, Bu? Misalnya hobi yang membutuhkan uang yang banyak, maka akan menimbulkan kelas-kelas sosial kaitannya dengan hobi mewah, misalnya seperti itu. Atau hobi yang kelasnya menengah, kaitannya dengan keuangan anak-anak. Contohnya seperti itu. Jadi hobi juga bisa menentukan tingkat kelompok tertentu. Yang kelima kaitannya dengan usia. Tidak menutup kemungkinan kalau usianya sama, biasanya itu kalau bercerita itu enak, nah, karena sama-sama merasakan, oh ternyata yang saya alami sama dengan yang dia alami, seperti itu. Dan kebanyakan orang yang tidak seusianya sama, misal Bu Miftah dengan anak-anak, maka ceritanya akan berbeda. Kalau Bu Miftah ceritanya mengurus anak, pekerjaan, dan seterusnya, tetapi kalau anak-anak mungkin ceritanya, kamu kemarin lihat drakor ini ya, kamu lihat ceritanya gimana, kan seperti itu. Itu bisa dilihat dari usianya anak, yang akhirnya juga mempengaruhi hobi juga. Yang keenam kaitannya dengan ekonomi, ini sudah jelas ya. Yang ketujuh kaitannya dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa kaitannya dengan tamatan sekolah. Nah, misal tamatan SMP, akhirnya kumpulnya sama tamatan yang SMP. Berbeda lagi yang tamatan sarjana misalnya, nanti akan membentuk grup WhatsApp misalnya alumni universitas ini. Nah, seperti itu. Yang kedelapan adalah status sosial. Nah, biasa kita kenal dengan sosialnya. Ini anak-anak sosialnya yang tinggi misalnya mengikuti organisasi ini. Nah, ini yang sosialnya kaitannya dengan suka belanja misalnya seperti itu. Itu kaitannya dengan status sosial yang dianggap oleh masyarakat, tergantung dilihatnya dari mana. Nah, kita sudah menjelaskan kaitannya dengan agama, kaitannya dengan antar golongan. Silakan kalian kerjakan tugas dalam tabel ini. Kalian sebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia, ada 1 sampai 6. Lalu kamu sebutkan nama kitab sucinya, nama tempat ibadahnya, nama hari besar keagamaannya. Jadi nomor 2 uraiannya juga 3, nomor 3 uraiannya juga 3, dan seterusnya ya. Jadi Bu Miftah kasih contoh. Misal nomor 1 kalian tuliskan agama Islam. Berarti nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama tempat ibadahnya adalah masjid. Nama hari besar keagamaan misalnya Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Jadi yang nomor 2 sampai nomor 6 silakan kalian cari sendiri ya anak-anak. Terima kasih penjelasannya Bu Miftah, semoga bisa kalian terima anak-anak. Kalau ada yang kurang berkenan atau masih kurang paham, boleh tanya langsung di GC. Tugasnya kalian tulis di buku catatan ya, dikumpulkan, difoto seperti biasa. Tadi kalau diambil kesimpulan, Bu Miftah telah menjelaskan pengertian keberagaman agama kaitannya dengan macam-macam agama yang ada di Indonesia, dan keberagaman antar golongan berarti kaitannya dengan golongan atau kelompok yang dibentuk sesuai dengan golongan-golongan yang diinginkan 1 sampai 8 tadi. Semoga bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.